Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delia Diah Pitaloka Saripudin dengan nomor NPM 611244. Saya dari Prodi S1 Kebidanan. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas fisika kesehatan dan biokimia mengenai tentang mutasi gen pada sintesis protein dan cara mengantisipasi cacat bawaan lahir. Mutasi gen adalah perubahan urutan satu atau dua pasang basa DNA yang menyusun gen. Mutasi gen atau perubahan urutan nukleotida mungkin mengakibatkan tidak aktif atau tidak terbentuknya protein penting. Mutasi gen terjadi selama proses translasi ataupun transkripsi pada sintesis protein. Mutasi gen adalah proses rumit yang melibatkan satuan terkecil dari suatu organisme, yaitu sel dan DNA di dalamnya. Mutasi gen juga memberikan dampak positif bagi tubuh, seperti membuat lebih kebal terhadap suatu penyakit. Nah, selanjutnya yaitu proses mutasi gen. Proses mutasi gen dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, mutasi turun-temurun yang diwariskan dari orang tua dan hadir sepanjang hidup seseorang di hampir setiap sel dalam tubuh. Mutasi ini disebut juga mutasi germline karena mereka hadir dalam sel telur atau sel sperma orang tua mereka. Yang selanjutnya yaitu mutasi diapoisis atau disebut dengan somatik, terjadi pada beberapa waktu selama hidup seseorang dan hadir hanya dalam sel-sel tertentu, tidak di setiap sel dalam tubuh. Perubahan ini dapat disebabkan oleh faktor lingkungan seperti radiasi ultraviolet dari matahari, atau dapat terjadi kesalahan karena menyalinkan DNA itu sendiri selama pembelahan sel. Mutasi yang diperoleh dalam sel somatik selain sel sperma dan sel telur tidak dapat diteruskan ke generasi berikutnya. Yang selanjutnya yaitu sintesis protein. Sintesis protein merupakan proses untuk mengubah asam amino yang terdapat dalam linear menjadi protein dalam tubuh. Di sini, peran DNA dan RNA menjadi penting karena memiliki keterlibatan dalam proses. Yang selanjutnya yaitu proses pembuatan protein. Sintesis protein berlangsung dalam ribosom, salah satu organel yang berukuran kecil dan padat dalam sel atau disebut dengan nukleus, dengan menghasilkan protein yang non-spesifik atau sesuai dari mRNA yang ditranslasi. Yang selanjutnya yaitu penyakit yang muncul akibat mutasi gen. Yang pertama ada anemia sel sabit. Gejala yang dialami penderita anemia sel sabit adalah rasa nyeri akibat krisis sel sabit. Rasa nyeri muncul saat sel darah merah yang berbentuk sabit menempel pada pembuluh darah dan menghambat aliran darah. Penderita mengalami kerusakan pada organ limpa dan gangguan penglihatan akibat kerusakan pada retina. Anemia sel sabit ini biasanya turunan dari kedua orang tua atau disebut dengan resesif autosomal. Penyakit ini tidak menular dan pengobatannya bisa secara transplantasi sum-sum tulang. Yang selanjutnya yaitu sindrom Marfan, adalah gangguan pada jaringan ikat yang terjadi akibat kelainan genetik. Gangguan apapun yang terjadi pada jaringan ikat akan berdampak pada seluruh tubuh. Sindrom Marfan disebabkan oleh kelainan gen penghasil protein yang disebut fibrilia. Yang selanjutnya yaitu thalassemia alfa dan beta. Untuk bekerja dengan normal, hemoglobin memerlukan dua protein alfa dan beta. Kelainan pada protein alfa disebut dengan thalassemia alfa. Kelainan pada protein beta disebut dengan thalassemia beta. Jika terjadi banyak mutasi pada material genetik yang membuat hemoglobin, maka thalassemia yang diderita akan parah. Yang selanjutnya yaitu penyakit Huntington, adalah penyakit keturunan yang menyebabkan penderitanya mengalami gangguan dalam berpikir dan gerak, juga gangguan kejiwaan. Penyebabnya penyakit ini merupakan dampak adanya gen yang cacat. Yang selanjutnya yaitu penyakit yang disebabkan oleh faktor gangguan dari mutasi gen dan lingkungan. Di situ ada kanker, obesitas, penyakit jantung, diabetes, dan tekanan darah tinggi. Yang pertama yaitu obesitas. Obesitas adalah kondisi kronis akibat penumpukan lemak dalam tubuh yang sangat tinggi. Obesitas terjadi karena asupan kalori yang lebih banyak dibanding aktivitas membakar kalori.
sehingga kalori yang berlebihan menumpuk dalam bentuk lemak. Faktornya itu bisa keturunan, kurang tidur, ataupun penyakit medis tertentu. Itu ada gambar ya. Jadi ini tuh orang obesitas. Jadi dia tuh sering mengonsumsi kalori, tapi tidak membakarnya atau tidak, contohnya tidak olahraga seperti itu. Yang kedua itu sakit jantung. Nah, yang selanjutnya itu penyakit jantung. Penyakit jantung adalah kondisi ketika jantung mengalami gangguan pada pembuluh darah jantung, katup jantung, atau gangguan bawaan lahir. Nah, yang kedua itu gambar penyakit jantung. Yang selanjutnya yaitu diabetes, adalah penyakit kronis yang ditandai dengan berupa tingginya kadar gula atau glukosa darah. Gejala diabetes itu mulut kering, rasa terbakar, kaku dan nyeri pada kaki dan tangan, dan gatal-gatal ya. Selanjutnya yaitu hipertensi atau tekanan darah tinggi, adalah kondisi saat tekanan darah berada pada nilai 130/80 atau lebih. Kondisi ini dapat berbahaya karena jantung dipaksa memompa darah lebih keras ke seluruh tubuh. Dan kalau kayak gitu nanti bisa mengakibatkan penyakit, yaitu antaranya penyakit gagal ginjal, stroke, dan gagal jantung. Nah, selanjutnya ada kanker. Kanker adalah penyakit yang disebabkan oleh pertumbuhan sel abnormal yang tidak terkendali di dalam tubuh. Kanker merupakan penyebab kematian kedua terbanyak di seluruh dunia. Penyebab utama kanker adalah perubahan mutasi genetik pada sel. Yang selanjutnya yaitu apa itu penyebab bayi lahir cacat. Yang pertama itu ada faktor genetik, yang kedua ada masalah kromosom, yang selanjutnya itu gaya hidup dan lingkungan, yang selanjutnya infeksi, yang selanjutnya paparan obat dari bahan kimia, yang selanjutnya merokok dan minum alkohol atau ibu obesitas. Nah, kalau misalkan ibunya lagi hamil, itu gak baik banget ya mengonsumsi obat-obat dari bahan kimia, itu bisa menyebabkan cacat. Yang selanjutnya yaitu cara mendiagnosa. Nah, biasanya dokter itu mendiagnosa bayi cacat di lahir itu menggunakan dengan ultrasound atau yang kita kenal itu dengan USG. Yang selanjutnya yaitu jenis cacat bawaan lahir. Nah, jenisnya itu ada banyak ya. Ada pada saraf, wajah, otak, paru-paru, dan mata. Nah, yang selanjutnya yaitu nah, di situ ada gambar. Ini ekrodaktil. Nah, ekrodaktil ini atau dikenal sebagai tangan atau kaki terpisah atau tangan capit lobster. Nah, jadi si penderita ekrodaktil ini tidak mempunyai jari tengah. Ya, bisa dilihat di situ. Jadi memiliki celah di tempat jari tengah yang seharusnya berada. Nah, biasanya penyakit ini disebabkan faktor genetik, sering dikaitkan dengan gangguan pendengaran. Jadi penderita ekrodaktil ini pendengarannya pun kurang. Seperti itu. Selanjutnya yaitu upaya yang bisa dilakukan ibu hamil untuk mencegah bayi lahir cacat. Nah, yang pertama itu menghindari diet. Ibu hamil nggak boleh banget ya buat diet. Soalnya kan karena janin di dalam kandungan itu membutuhkan asupan nutrisi yang berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan bayi. Nah, jadi kalau misalkan ibunya sehat, anaknya pun sehat. Jadi jangan banget ya buat ibu hamil buat diet. Yang selanjutnya yaitu sembarangan minum obat. Nah, tidak boleh sembarangan minum obat. Nah, jika aspirin dosis tinggi diminum selama trimester ketiga kehamilan mengakibatkan penyumbatan pembuluh darah di jantung janin sehingga menimbulkan cacat janin. Nah, itu gak boleh ya. Jadi harus berkonsultasi dulu dengan dokter. Tidak boleh sembarangan minum obat kalau lagi hamil. Yang selanjutnya yaitu menghindari rokok dan alkohol. Nah, itu memang benar-benar gak boleh banget ya. Nah, anak yang lahir dari ibu perokok memiliki resiko lebih tinggi untuk memiliki mata juling. Nah, kalau misalkan si ibu yang lagi hamil itu ngerokok, nah itu tuh bisa mengakibatkan anaknya itu mempunyai mata juling gitu ya, karena emang bahaya banget. Nah, terus yang kedua yaitu minum alkohol dapat menyebabkan cacat lahir yang dapat berdampak permanen. Nah, apalagi minum alkohol itu cacat itu permanen gitu ya. Jadi balik lagi ke yang tadi, penyebab bayi lahir cacat itu diantaranya merokok dan minum alkohol. Nah, itu upaya untuk
menjauhi ya supaya tidak ada cacat, tidak yang tadi yang saya bacakan. Yang terakhir yaitu hindari kondisi tubuh yang terlalu panas. Nah, karena itu dapat meningkatkan resiko bayi lahir dengan cacat tabung saraf. Nah, jadi kalau misalkan udah mulai agak-agak enak badan langsung periksa, jangan sampai kita tuh panas tinggi buat si ibu hamil ya, itu gak baik buat bayinya juga, bisa menyebabkan cacat tabung saraf. Yang selanjutnya itu imunisasi. Nah, itu harus ya, imunisasi itu penting banget buat si dede bayinya gitu. Yang selanjutnya itu asam folat. Nah, kenapa kita tuh harus mengonsumsi asam folat? Nah, disarankan untuk memenuhi asam folat sebagai upaya untuk mencegah kelainan cacat pada bayi, khususnya di bagian otak dan sumsum tulang belakang. Nah, dan itu penting banget ya. Otak itu kan untuk mikir ya. Jadi kita tuh harus sering mengonsumsi asam folat ya gitu ya. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.